Halo teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Nyeleneh. Hari ini kita akan saksikan debat paling tidak penting, tapi paling bikin ketawa sepanjang masa. Bab pernikahan. Di sini sudah hadir dua narasumber yang latar belakangnya sangat unik. Yang pertama, Bapak tokoh masyarakat, orang yang dianggap paling tahu urusan adat dan kehidupan. Yang kedua, Mas pemuda pengangguran, jomblo tua yang punya pandangan bebas soal hidup. Yuk kita saksikan kedatangan mereka. Kedatangan narasumber ke-1 Bapak tokoh masyarakat. Berjalan tergesa-gesa, baju hitam lengan panjang kegedean sampai ujung jari tangan ketutup semua. Pakai peci belangkon khas Solo yang agak miring, dan sandal sapi yang ukurannya pas-pasan. Tiba-tiba kaki tergelincir di lantai licin, terhuyung-huyung, hampir jatuh, tapi berpegangan di meja. Pecinya nyaris lepas. Aduh, ampun, maaf terlambat. Tadi terjebak antre beli kopi. Kenapa suaranya hilang? Oke, siap. Argumen Bapak tokoh masyarakat. Saya tegaskan dengan tegas. Pernikahan itu sarana penting. Ibaratnya, hidup itu seperti sepeda roda dua. Kalau cuma satu roda, jalannya goyah, mudah jatuh. Kalau sudah menikah, jadi dua roda, jalannya lurus dan tentram. Dengan menikah, kita bangun rumah tangga yang damai. Punya anak cucu untuk meneruskan nama baik dan sejarah keluarga. Analoginya seperti menanam pohon kelapa. Sekarang kita rawat, siram, pupuk. Nanti kalau kita sudah tua dan lemah, pohon itu yang akan memberi buah, tempat berteduh, dan menopang kita agar tidak roboh. Siapa lagi yang akan merawat kita di usia senja kalau bukan keturunan sendiri? Jadi kesimpulannya, nikah itu solusi paling tepat, efisien, dan sesuai aturan alam. Kedatangan narasumber kedua, Mas pemuda pengangguran. Datang santai, pakai rompi bergambar buto ijo yang agak longgar, sepatu sepak bola yang talinya lepas, dan topi laken yang dipakai miring. Berjalan santai sambil melambai, baru sampai setengah jalan sudah disela. Bapak tokoh masyarakat, tunggu dulu. Jangan bicara sembarangan. Jangan terlalu egois melihat hidup. Saya sebagai jomblo tua yang sudah lama mengamati kehidupan, akan menentang pendapat Bapak habis-habisan. Argumen Mas pengangguran. Baiklah saya luruskan. Menurut saya, pernikahan cuma mengatasi satu masalah saja, yaitu urusan kedekatan fisik. Itu pun bisa disiasati dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain kan? Tidak harus masuk ke pernikahan dulu. Begitu masuk ke dalamnya, berjuta-juta masalah baru berdatangan bagaikan air bah yang tak ada hentinya. Analogi 1. Nikah itu seperti membeli tiket masuk ke taman hiburan yang tidak punya pintu keluar. Masuknya mudah, bayarnya juga mahal, tapi begitu masuk, kamu harus main semua wahana sampai habis masa kontraknya. Analogi 2. Ibarat rantai sepeda yang melilit, awalnya terasa enak dan licin, lama-lama mulai kering, berisik, lalu mengencang, sampai akhirnya melilit keras dan susah dilepas. Mulai dari ingin punya anak, lalu repot mengandung, melahirkan, merawat siang malam, membiayai susu, sekolah, baju, sampai dewasa. Belum selesai, harus menikahkan anaknya lagi, lalu punya cucu. Terus berlanjut, tidak ada garis finishnya. Soal urusan tua, kata Bapak anak akan merawat. Analoginya sama seperti menabung di bank yang tidak jelas cabangnya. Kamu setor uang bertahun-tahun, tapi saat mau ambil, kadang tellernya bilang, maaf, dana sedang terpakai. Banyak orang tua lebih nyaman dan tenang di panti jompo. Hidup teratur, tidak merepotkan anak, dan tidak jadi beban pikiran. Sanggahan balas-membalas. Bapak tokoh masyarakat. Wah, pendapatmu ngawur semua. Kalau tidak nikah, ibarat rumah tanpa atap, kena hujan basah, kena panas terbakar. Hidup terasa hampa, tidak ada tujuan, Mas pengangguran. Hampa? Justru tidak nikah itu seperti makan mie instan tanpa bumbu tambahan, sederhana, murah, tidak ribet, kenyang juga. Kalau sudah nikah, rasanya seperti masak rendang yang harus diaduk terus 3 jam. Kalau berhenti sebentar saja, gosong, hancur, dan harus mulai dari awal lagi. Bapak tokoh masyarakat. Tapi di usia tua nanti siapa yang mengantarkan obat? Siapa yang mengelap badan kalau sakit? Mas pengangguran. Bisa pakai jasa perawat, bisa tetangga, atau asuransi kesehatan. Lebih pasti daripada berharap ke anak yang mungkin sibuk cari uang sendiri, malah kita yang jadi beban. Ibaratnya mengandalkan payung orang lain, saat hujan lebat, belum tentu payung itu dibukakan untuk kita. Tujuan dan manfaat versi konyol. Mr. Nyeleneh. Baiklah, mari kita tarik benang merahnya. Kalau nikah, tujuannya punya teman ngobrol,
tempat berbagi, meneruskan keturunan. Manfaatnya, tidak kesepian. Ada yang mengingatkan makan, rumah tidak sepi. Tapi risikonya, dompet sering kering, tidur sering terganggu, dan harus berbagi televisi. Kalau tidak nikah, tujuannya, bebas atur waktu, bebas atur uang, tidak ada tanggungan. Manfaatnya, bisa tidur miring kanan kiri sesuka hati, uang jajan utuh, tidak perlu izin kalau mau jalan-jalan. Tapi risikonya, kadang makan sendiri, dan tetangga sering bertanya kapan nikah, sampai telinga panas. Kesimpulan, Mister Nyeleneh. Jadi mana yang benar? Jawabannya, tidak ada yang paling benar. Nikah bukan kewajiban mutlak yang bikin sempurna, bukan juga musuh yang harus dijauhi. Ibarat makan sambal, ada yang suka pedas, ada yang tidak tahan. Yang penting tidak bikin sakit perut dan tidak menyakiti orang lain. Nikah kalau sudah siap hati, pikiran, dan dompet. Kalau belum siap, tidak usah dipaksa. Hidup tetap bisa berjalan lancar kok. Penutup penonton. Nah, menurut kamu tim mana yang paling masuk akal? Tim Bapak tokoh masyarakat. Nikah itu wajib dan solusi terbaik. Tim Mas pengangguran. Nikah itu jerat berantai. Tulis pendapatmu di kolom komen sekarang. Boleh pakai alasan serius, boleh juga pakai logika konyol seperti ini. Jangan lupa tekan tombol like kalau videonya bikin ketawa, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan debat konyol berikutnya.